Mas Ridho terjemahnya. Ya, bisa belajar. Pengantar Ramadan mungkin. Ini istri, ini ada istrinya nggak? Ada istrinya nggak? Belum ada lupa. Ada sampai nggak ada ini. Iya. Alhamdulillah. Maksudnya Melanjutkan materi selanjutnya mengenai Ramadan yang insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan memasukinya. Mungkin bisa langsung di Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rekan-rekan sekalian, jadi insyaallah kita coba memberi pengantar materi Ramadan. Sebagaimana Pak Iwin sebutkan, buku panduan tentang Ramadan sebenarnya sudah banyak sekali ya. Untuk panduan googling bisa rekan-rekan Google dengan kata kunci panduan Ramadan Islam House. Islam House itu website yang tulisan-tulisan para ulama yang diterjemahkan ke dalam bahasa House, ya. Islam House. Nanti ada banyak sekali buku disebutkan di situ, bisa kita download. Yang jadi di situ nanti bisa lihat beberapa adab. Ya, misalnya kita ada tentang banyak hal. Kali ini saya pendekatannya coba dengan hal lain terkait dengan tujuan dari Ramadan itu sendiri dan terkait dengan target kita selepas Ramadan. Karena tentu target itu harus sesuai dengan tujuan dan ini menjadi evaluasi kita setelah Ramadan nanti. Jadi tujuan Ramadan itu apa? Tujuannya la'allakum tattaqun, ya. Dari surah Al-Baqarah Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kamu as-siyam, saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Lanjutannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berarti targetnya adalah takwa. Maka Ramadan adalah bulan untuk kita mengejar ketakwaan. Kita coba spidolnya sudah pindah posisi. Nggak bisa. Apa? Takwanya sekarang kita mengambil manfaat dari takwa yang didefinisikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Dalam beberapa buku para ulama kita disebutkan Ali radhiyallahu anhu mendefinisikan takwa sebagai apa itu takwa, definisi Ali radhiyallahu anhu? Al-khawfu minal jalil. Saya tulis ya. Dibayangkan. Bisa ditulis. Paten kan? Ini bisa. Nggak bisa dihapus. Tadi merah. Ya itu juga sama. Yang Oh, betul. apa yang hitam nggak bisa dihapus juga itu sebenarnya. Nih. Ya udah. Jadi dicat. Jadi yang pertama takwa adalah al-khawfu bil jalil. Al-khawfu bil jalil. Takut kepada al-jalil. Siapa al-jalil sini? Allah SWT. Al-khawfu bil jalil. Yang kedua
Nah, yang kedua apa ya? Khaufu bil jalil. Yang kedua wal amalu bit tanzil. Wal amalu bit tanzil. Wal amalu bil tanzil. Mengamalkan at-tanzil. Apa itu at-tanzil? Al-Quran. Yang ketiga, kebetulan Pak Ridho yang buka ya. Yang ketiga war ridho bil qalil. Ridho dengan yang sedikit. Bil War ridho bil qalil. qalil. Yang ketiga, yang keberapa? Yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil. Isti'dad, siap-siap, li yaumir rahil, menghadapi hari perjalanan, yaitu hari kiamat atau hari kematian. Intinya isti'dad li yaumir rahil, bersiap-siap menghadapi kematian. Kenapa? Yang tadi surat Al-Baqarah ayat berapa Ustaz? Yang tujuan dari Ramadan. 108 85 atau 83? 83 ya. Nih, ayat 83. Wal isti'dadu liyaumi ar-rahil. Tapi kita mulai dengan yang kedua dulu. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan Al-Quran. Jadi takwa itu definisinya bisa macam-macam. Coba rekan-rekan ingat awal surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat ayat kedua, dan surah Al-Baqarah yang Allah sebutkan setelah ayat terkait ayat Ramadan ini, ayat ke 185. Ya. Jadi di ayat pertama, ayat kedua, Allah SWT berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin." Jadi Al-Quran itu huda buat siapa? Orang bertakwa. Halaman ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an huda buat siapa? Huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Di ayat kedua disebutkan huda lil muttaqin, ayat 185 disebutkan huda linnas. Iya. Gimana? Huda linnas. Jadi muttaqin atau annas? Lebih besar mana? Muttaqin atau annas? Besar Anas. Annas, muttaqin. Jadi yang mana? Bagaimana menggabungkan dua ayat ini? Anas kekhususannya umat kafir. Ya. As-Sa'di rahimahullah, dalam kebetulan buku tafsirnya ada di depannya. Dalam buku tafsir ini, siapa itu As-Sa'di rahimahullah? Ini sekedar mengenal saja. Tidak juga berarti tadi yang kita bicara mengkelompok-kelompokkan ustadz atau ulama. As-Sa'di itu kalau sekarang mungkin As-Sa'di itu seperti ulamanya di Saudi Arabia. Mungkin sekali Syekh bin Baz yang
baru-baru meninggal 1 dekade ini. Dan guru langsungnya dari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, guru yang menemukan potensi dari seorang anak kecil bernama Muhammad yang akhirnya menjadi ulama besar, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika orang tuanya mau pindah dari Qasim, maka Pak Guru ini, Syekh ini mengatakan keluarganya boleh pindah, anaknya diam di sini. Berani bilang begitu karena dia melihat potensi besar dari anak kecil tersebut. Ya, Asadir Mullah bilang Al-Quran pada dasarnya adalah hudalin linas. Sebagaimana masjid ini juga bagi semua orang muslim. Tapi siapa yang datang ke masjid ini? Ya hanya sebagian saja yang memang mengambil kesempatan tersebut. Ya pada dasarnya Al-Quran adalah hudalin nas, tapi yang betul-betul mengambil manfaat hidayah dari Al-Quran hanyalah orang-orang yang bertakwa. Maka dari situ takwa yang menjadi target kita adalah betul-betul menjadi orang yang mengambil hidayah dari Al-Quran. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita berubah menjadi orang yang mengambil hidayah dengan Al-Quran. Dekat kepada Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, dekat dengan Al-Quran. Ya, dan ini di antara detail dari la'allakum tattaqun yang bisa kita ambil. Jadi kalau kita bilang la'allakum tattaqun, maka lebih detailnya adalah agar kita bisa lebih dekat kepada Al-Quran, salah satu targetnya. Agar kita bisa lebih dekat kepada Al-Quran. Ya, maka pada bulan Ramadan, dan ini memang juga para ulama kita mengatakan dia adalah, bahkan bukan ulama ya, dalam ayat Qur'annya ya sebetulnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, sehingga akhirnya para ulama mengatakan Syahrul Qur'an. Ramadan adalah Syahrul Al-Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Ramadan itu bulannya Al-Qur'an. Ya, sehingga sebaiknya kedekatan kita dengan Al-Qur'an itu meningkat di bulan Ramadan. Bacaannya, ya, pemahamannya, dan pengamalannya. Ya, ini yang perlu kita cita-citakan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan coba lebih praktis. Lebih praktis artinya silakan dibuat target yang lebih detail. Berapa juz yang mau kita baca, berapa halaman per hari yang mau kita baca. Targetnya adalah kita menjadi tattaqun, la'allakum tattaqun itu lebih detail, dekat kepada Al-Quran. Ya. Jadi Ramadan adalah bulannya jihad bil Quran, jihad dengan Al-Quran. Apa itu jihad bil Quran? Ya, secara umum lafaz jihad itu ada kesungguhan, ada pengorbanan. Itu kalau kita bicara jihad, dua ahli itu yang selalu ada ya. Jadi jihad itu nuansanya selalu sungguh-sungguh, selalu ada pengorbanan. Sungguh-sungguh dan ada pengorbanan. Kalau ditanya apa itu jihad bil Quran, jawabannya Quran surah Shad ayat 29. Shad ayat 29. Dibuka surah Shad ayat 29. Surat keberapa itu? 38. Betul ya? Coba. Saya ingat 38. Baik. Kitabun anzalna. Ya, Allah SWT berfirman, ayat ini menerangkan tentang pertanyaan umum. Apa tujuan diturunkannya Al-Quran? Jawabannya surah Shad ayat 29. Saya perlu tahu artinya ya. Jadi kalau nanti ada orang bertanya surah Shad 29 itu apa? Maka jawabannya ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran adalah Alkitab yang Allah turunkan kepada kamu, mubarakun, penuh berkah. Al-Quran ini penuh berkah. Masya Allah, penuh berkah. Bacanya saja ya, bacanya saja
Ngerti tidak ngerti, bacanya saja itu sudah dapat 10 kebaikan. Ngerti nggak ngerti, mudeng tak mudeng, luar biasa. Ngerti nggak ngerti. Kalau kita baca Sahih Bukhari, jungkir balik, kalau tidak diamalkan belum tentu jadi ibadah. Al-Quran tok dibaca jadi ibadah. Nah itu ya per definisi keunggulan Al-Quran itu muta'abbadun bitilawatihi. Sekedar membacanya itu sudah langsung jadi ibadah. Sekedar membacanya itu jadi ibadah. Makanya dia beda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi tidak punya keutamaan ini. Jadi kalau kita baca hadis qudsi itu tidak dapat keutamaan ini. Jadi dia mubarak. Kalau kita baca Al-Quran di rumah, maka apa yang terjadi? Terang. Rumahnya terang, bercahaya. Bercahaya. Tidak. Terang. Yang ini saya tidak ingat boleh. Kalau mungkin nanti bisa ditambahkan. Rasulullah menggambarkan bahwa rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran, maka surah Al-Baqarah maksudnya. Dalam hadis ini surah Al-Baqarah, maka setan lari dari rumah itu. Ya. Setan itu lari dari rumah yang dibaca yang dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi pulang nanti visi pertama buat setan pada lari tunggang-langgang, baca surah Al-Baqarah. Dan hati kita, jiwa kita itu jadi misalkan seperti rumah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi kita SAW mengatakan jadi jiwa yang tidak ada Al-Quran di dalamnya kal baitil kharb. Yang tidak ada Al-Quran itu seperti rumah yang tua, yang rusak. Ya. Al-qalbul ladzi laisa fihi jayfun min Al-Quran kal baitil kharb. Hati yang tidak ada sedikit dari Al-Quran seperti rumah yang hancur. Jadi Al-Quran itu mubarakun, penuh berkah. Nah, baru lanjutan, kita masih serasot ya. Lanjutannya apa? Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkara ulul albab. Untuk ditadabburi ayatnya dan ditadzakkuri oleh ulul albab. Jadi jihad Al-Quran itu dua, tadabbur dan tadzakkur. Tadzakkur maknanya mengamalkan. Mengapa mengamalkan? Karena bil amal yahsulut tadzakkur. Dengan mengamalkan kita jadi ingat. Ya, jadi kalau ada pertanyaan apa tujuan diturunkannya Al-Quran, jawabannya surah Sad ayat 29. Untuk apa? Untuk ditadabburi dan ditadzakkuri. Tadzakkur maknanya untuk diamalkan. Dan ini juga target kita bulan Ramadan, semoga jihad kita tadabburnya banyak, tadzakurnya juga banyak, meningkat. Tadabburnya banyak, tadzakurnya juga meningkat. Ya, ini jihad bil Quran. Lagi yang utama sini bisa dalam buku ini ya. Saya sering menyampaikan buku ini, mungkin ada yang sudah mengulang. Dalam buku ini, kunci-kunci sukses tadabbur Al-Quran, disebutkan 5 tanda seseorang itu cinta kepada Al-Quran. Ini mungkin yang perlu diusahakan. Selama bulan Ramadan kita mempunyai 5 ini. Dan 5 ini bisa menjadi sarana kita mentazkiyah diri kita. Tanda pertama menurut beliau, ini hubungannya dengan Ramadan apa? Enggak bingung kan? Ramadan adalah syahrul. Tujuan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Kita coba lebih detail lagi. Tattaqun adalah mengambil Al-Quran sebagai hidayah tadi ya, dari surah Al-Baqarah tadi, 2 ayat surah Al-Baqarah. Mari kita mulai detailkan tentang Qurannya ya. Ramadan dan Quran dan usaha kita jihad bil Quran. Yang pertama, menurut beliau ciri orang yang cinta kepada Al-Quran adalah pertama, al-farhu bi liqa'ihi, senang ketemu Al-Quran. Jadi kalau ketemu Al-Quran, baik baca maupun dengar, senang ya. Kalau pengajian, yang seharusnya membuat senang itu pas bacaan Al-Quran.
Kalau baca buku terjemah, bacaan Al-Quran jangan di skip ya, jangan dilewat. Harusnya itu malah yang menjadi nikmat. Reason apa? Alasan dari buku, kan buku itu sebenarnya kumpulan alasan-alasan, kumpulan ide dan alasan kan buku itu, kumpulan pelajaran dan alasan dari pelajaran tersebut. Sehingga Al-Quran, pas bagian Al-Quran itu bagian penting, membuat kita yakin dengan ide-ide di buku atau ajaran di buku tersebut. Ya, jadi mulai bersenang-senanglah dengan Al-Quran. Ya, senang-senanglah dengan Al-Quran. Kenapa? Enggak. Kan tadi juga kalau karena berusaha mengingat-ingat. Oh iya, itu juga ada. Iya. Silakan. Ibu silakan. Kasih. Ya, jadi yang pertama al-farhu bi liqa'ihi. Senang ketemu dengan Al-Qur'an. Yang kedua, al-julusu ma'ahu awqatan tawilatan duna malalin atau milal. Mampu duduk bersama Al-Quran dalam waktu yang lama tanpa bosan. Kalau bisa begitu, maka betul cinta. Ya, Bang. Boleh kerja lama-lama ya. Hati-hati ya. Ya, kita lengkapi sampai yang satu ini. Yang kedua, julus ma'ahu awqatan tawilat. Ini dilatih. Jadi mungkin pada hari pertama Ramadan kita bisa duduk ba'da salat subuh hanya 5 menit. Kalau bisa di hari ke-30 jangan malah nggak duduk ya. Kalau bisa 1 jam. Jadi meningkat. Dari parameter ini latih. Karena kemampuan duduk. Kalau kita cinta dengan Al-Quran, tanpa terasa kita sudah baca 1 juz, tanpa terasa, padahal salah halaman. Enggak ya, karena betul-betul cinta kepada Al-Quran. Karena kita cinta, yang seperti orang bermain dengan sesuatu yang dia cintai, kan dia lupa waktu, terasa waktu berjalan. Yang ketiga beliau sebutkan asyauqu ilaihi mata ba'udal ahdu in anhu wahala duna dzalika ba'du mawani. Artinya rindu ketemu kepada Al-Quran ketika terhalang dengan aktivitas lain. Pertama, ibu-ibu mungkin mendapat haid ya, giliran haid, maka ini baik untuk ditanyakan, adakah kerinduan bisa lagi baca Al-Quran? Waktu haid kan tidak bisa nih. Adakah kerinduan atau malah senang libur dulu? Atau bapak-bapak siang hari kan kerja mungkin tidak bagus, tidak bisa, dan maka mungkin memang tidak bagus baca Quran ketika jam kerja, bisa jadi fitnah ya. Jam kerja malah tilawah Quran di meja, misalnya di meja, itu malah bisa jadi fitnah dan memang tidak bagus ya, menjadi fitnah. Al-Qurannya malah dijadikan fitnah nanti. Kalau zikir lagi bekerja, zikir juga nggak bagus kalau zikir. Karena Al-Quran kan orang lain melihat kok ini harusnya kerja malah baca Al-Quran, itu malah jadi membuat agama Islam ini jelek di mata. Kalau zikir kan tidak kelihatan dan memang bisa. Kalau zikir, iya, kita bilang subhanallah, alhamdulillah, itu bisa. Itu berapa kali satu hari, apa nggak dihitung apa? Terserah. Kecuali yang ditetapkan jumlahnya dalam hadis. Ada yang baru ditetapkan. Ada yang misalnya zikir pagi 3 kali, 7 kali, 10 kali, ada. Kalau mau sebanyak-banyaknya ya sebanyak-banyaknya. Tapi tidak boleh ditetapkan jumlah. Allah.
Tadi apa tadi? Jadi rindu ya. Dan ini ya ada asar yang mengatakan dari asarnya dari putranya Ali. Putra atau cucu ya? Cucunya Ali, namanya Ali. Ali bin Hasan. Ali punya putra Hasan. Hasan nikah dengan seorang putri raja. Ada 3 putri raja yang dikalahkan oleh Islam Persia. 3 putri ini maka menjadi dinikah oleh anaknya Ali, anaknya Abu Bakar, dan anaknya Umar. Salah satu putranya namanya Ali lagi, Ali bin Hasan. Ali bin Hasan atau dikenal dengan nama Zainal Abidin mengatakan, "Inna man kana qablakum," sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, beliau yaitu para sahabat, ra'aul Qur'ana rasail min Rabbi. Mereka melihat Quran itu surat dari Rabbnya. Maka yang mereka lakukan apa? Kanu yatadabbarunahu bil-laili. Mereka mempelajarinya di malam hari, wa yatafaqqudunahu